Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini sesuai nanti dengan kartu yang terbuka ataupun yang terjatuh saja ya. Hai, kita mulai saja. Banyak sekali ini kartunya. Oke, di sini aku melihat ada seseorang yang sebenarnya dia gila kerja ya. Orang yang gila kerja tapi juga pemalas. Orangnya membosankan, orangnya kayak nggak punya inisiatif untuk bertindak di hubungan kamu dan dia. Orangnya pelit, aku lihat di sini tidak bertanggung jawab, bahkan juga mungkin dia seorang penjudi atau mungkin kalau anak zaman sekarang tuh apa ya hebohnya tuh investasi ya. Nah, mungkin dia suka berinvestasi tapi investasinya bodong atau investasinya yang berisiko besar. Terus juga orang yang mungkin pernah mengeksploitatif kamu, mengeksploitasi kamu. Kalau aku lihat juga di sini dia orang yang posesif terhadap sesuatu hal. Dan aku melihat bahwa hubungan kamu dengan orang ini ternyata adalah hubungan yang tidak stabil. Bahkan mungkin selama ini dia tidak memberi cukup usaha atau dedikasinya terhadap kamu ataupun terhadap hubungan kalian. Dia terlalu pasif atau dia terlalu semena-mena atau dia terlalu hanya memperdulikan dirinya sendiri gitu ya. Dia tidak pernah mau memperjuangkan kamu ataupun hubungan kalian. Terus itu selama kamu bersama dengan dia, hubungan terasa monoton, tidak menarik. Bahkan kayak kurang, semakin dijalani kok semakin kurang adanya gairah untuk bersama, untuk memperjuangkan. Kalau aku lihat orang ini semakin hari kok dilihat-lihat, dianalisa-dianalisa kok orang ini semakin hari semakin pemalas ya, semakin lemah, semakin kelihatan pecundangnya ya, apalagi di sini dia seorang penjudi, ditambah lagi dia orang yang tidak setia lagi kan ya aku lihat dan dia juga mungkin orang yang suka bermain-main atau masih ingin bermain-main, belum bisa diajak serius untuk berkomitmen atau menikah, semacam itu. Terus aku lihat dia ini hanya tertarik pada pasangan yang memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi ya. Orang yang mungkin kurang disiplin, kurang berdedikasi, terus fokusnya juga mungkin sulit gitu ya. Dan orang ini mungkin sempat pernah dulu berkomitmen atau mengatakan ingin komitmen sama kamu tapi dia ingkari ya. Akhirnya kalian berpisah atau putus gitu. Oke, masa lalunya kamu dengan dia, ternyata orang ini pernah memberikan kamu kekecewaan, keraguan, dan dia juga mungkin selama ini selalu melewatkan kesempatan yang telah kamu berikan. Kalau aku lihat orangnya itu selalu menunjukkan sikap kurang energik gitu ya. Orangnya selalu kelemar-kelemar, orangnya selalu lemes, orangnya nggak bersemangat, orangnya membosankan. Bahkan orangnya kayak kelihatan pelin-pelan, sulit untuk diprediksi, sulit untuk ditebak gitu ya. Atau bisa jadi mungkin orangnya mudah ditebak juga karena mungkin orangnya ya terlalu monoton gitu ya, terlalu monoton hidupnya atau karakternya kayak gitu ya. Tapi aku lihat memang orangnya lambat ya. Terus dia juga mungkin kalau kalian LDR sempat mungkin dia berjanji atau ingin mendatangi kamu tapi akhirnya dia batalkan, nggak jadi tuh ketemuan gitu ya. Atau mungkin ada uh, janji untuk traveling bareng atau liburan bareng akhirnya nggak jadi seperti itu ya. Intinya ada perjalanan yang dibatalkan. Terus itu dia orang yang suka menunda-nunda dalam melakukan sesuatu bahkan terhadap kamu ya. Terus juga ada infertilitas nih orang, ada masalah dalam hal fertilitasnya gitu. Aku melihat hubungan kalian ini ternyata adalah hubungan yang
sempat berada di situasi berjalan berlawanan arah. Jadi kalian sempat kayak mungkin move on, mungkin pernah berpisah, mungkin pernah jeda, atau ya sudah fokus dengan diri masing-masing, tapi tiba-tiba suatu saat kalian itu kembali lagi bersatu dan harmonis saling mendukung lagi. Jadi hubungannya sempat putus nyambung atau on off dengan orang ini. Karena di sini aku lihat ada belahan jiwa, jadi mungkin itu ikatan yang ngebuat kalian walaupun saling meniadakan, saling menjauh, saling diem-dieman, saling berlawanan arah hidupnya, akhirnya balikan lagi gitu ya, kembali lagi seperti itu. Terus memang aku lihat hubungan kamu dengan dia ada suatu ikatan yang luar biasa intens ya. Karena kalau aku lihat memang kayak hubungan kamu dengan dia ini ada cinta yang murni ya. Bahkan lebih sekedar dari daya tarik semata ya, karena kalau aku lihat ada energi seksual yang intens. Nah ini ya, ada ketertarikan secara seksual, itu juga mungkin ya karena dia mendapatkannya dari kamu, atau ya kalau misalkan kalian LDR nggak pernah ketemu, nah itu dia ngerasa kayak bergairah aja gitu melihat kamu kayak gitu ya, kayak kayak kami itu mengundang gairah seksualnya kayak gitu. Terus itu juga karena mungkin kalian belahan jiwa, sehingga kayak ada pemahaman yang melampaui dari kata-kata. Tanpa kalian bicara pun, kalian bisa satu sama lain saling merasakan. Tanpa adanya komunikasi, tanpa adanya pertemuan, bisa saling memahami atau tahu keadaan satu sama lain, walaupun tidak melihat, walaupun tidak ada komunikasi gitu. Terus setiap kali dia datang setelah kalian mungkin berpisah atau menjaga jarak ya, atau berlawanan arah itu tadi, ini orang selalu datang ketika di momen-momen perayaan tertentu dalam hidupmu, misalkan ulang tahun, merayakan wisuda, Natal, hari Lebaran atau apa ya. Pokoknya di sini aku lihat memang ada perayaan bersama keluarga atau teman-teman. Nah ini ujuk-ujuk nanti dia datang lagi kayak gitu. Ya jadi ada perayaan-perayaan tertentu baru nanti si dia ini datang kembali. Kemungkinan dia adalah mantanmu, ya dia orang yang pernah menjalin suatu hubungan asmara atau menjalin cinta dengan kamu gitu. Cuman di sini aku lihat ada demon, hati-hati. Nggak bisa hati-hati karena ini masih di kartu keempat, kelima ya, yes kelima, masih di tengah-tengah. Berarti mungkin dulu kamu pernah ditipu oleh dia. Ya, karena aku lihat di sini ada indikasi penipuan yang pernah dia lakukan. Ya, entah ini kamu yang ditipu atau orang lain yang ditipu. Tapi aku lihat dulu hubungan kamu sempat berada di masa-masa sulit karena dia menipu, ya karena dia menipu, bahkan mungkin sempat hubungannya akhirnya berakhir karena dia tersandung kasus penipuan seperti itu ya, sehingga dia mungkin ada di masa-masa ketakutan di masa itu, sehingga hubungan kalian juga akhirnya jadinya sulit untuk dijalani. Mungkin selama ini dia menyembunyikan banyak hal dari kamu, atau dia menyembunyikan masalah ini dari kamu ya, ada hal-hal yang tersembunyi atau dia sembunyikan dari kamu yang pastinya. Dan ternyata selama dia menyembunyikan masalah itu, ada rasa tidak aman di hatinya dan pikirannya. Makanya di sini untuk hubungan akhirnya ya udah ambiar gitu ya. Gimana mau fokus di hubungan kalau dia aja lagi kebingungan secara mental gitu. Dia lagi panik, dia lagi ketakutan ya karena melakukan penipuan itu tadi. Dan selama kamu bersama dengan dia, ketika dia ada di masa-masa dia lagi kena kasus penipuan itu ya, aku lihat kamu itu memang sangat mendedikasikan hubungan kamu dengan dia. Tapi walaupun hubungan kalian tampak baik-baik saja di mata orang lain, tapi sebenarnya kamu selalu merasa tidak aman, kamu selalu merasa gelisah, merasa tidak nyaman, ya. Dan apalagi aku lihat di sini ada masalah tentang komunikasi antara kamu dengan dia, sering terjadi perselisihan antara kamu dengan dia, terus itu banyak sekali masalah-masalah yang terpendam dan tidak terselesaikan antara kamu dengan dia, sehingga ada rasa tidak aman yang selalu muncul di benakmu atau di hatimu gitu ya. Terus itu juga aku lihat mungkin akhirnya ada yang sering sekali langsung mengambil suatu kesimpulan dalam hubungannya, tiba-tiba akhirnya minta pisah lah, akhirnya menjauh, menghindari seperti itu, karena mungkin ada situasi yang tidak jelas. Jadi memilih untuk mencari situasi yang lebih detail dan jelas gitu ya. Uh, jadi kalau aku lihat juga mungkin dia ini juga sempat pernah mencoba menipu kamu ya, atau berbohong
Dan bahkan mungkin dia juga pernah menjadikan kamu sebagai alibi ya, atau kambing hitam seperti itu, juga ada yang pernah seperti itu. Mungkin nggak semua tapi ada ya. Terus itu kalau aku lihat memang ternyata selama ini orang ini tidak punya niat baik terhadap kamu ya. Tapi akhirnya aku lihat di sini kamu kayak memilih untuk melanjutkan hidupmu. Kamu mungkin ingin melepaskan diri dari dia, kamu ingin tidak mau lagi ada urusan lagi dengan dia, tapi pengennya secara baik-baik berpisahnya, sehingga agar dia tidak kembali lagi, agar kamu bisa memberikan dia pengertian bahwa hubungan ini toksik, bahwa kalian tidak bisa bersama seperti itu ya. Karena aku lihat di sini kamu sempat dengan dia itu kayak membuat suatu kompromi atau berkomunikasi untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dengan dia, agar kamu juga bisa lepas dari dia itu, mengurangi rasa stres di pikiranmu gitu, agar lebih jelas gitu ya, kalian bisa mengatasi rintangan di antara kalian, bahwa gara-gara rintangan ini kalian tidak bisa bersama gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu cukup membuat suatu pengorbanan besar, kamu melepaskan dia walaupun kamu sangat mencintai dia, kamu sangat menginginkan dia, tapi menurutmu inilah jalan yang terbaik, yang membuat suatu pengorbanan besar, melepaskan dia dengan apa maunya dia seperti itu ya. Kamu mengambil resiko untuk ya tidak lagi melanjutkan hubungan ini. Bahkan aku lihat kamu secara tegas tidak kenal ampun untuk membalas dendam. Nah, dalam konteks membalas dendam ini, aku tidak tahu secara spesifiknya kamu bagaimana cara membalas dendamnya. Mungkin caramu membalas dendam ada yang dengan cara kayak ya udah, berakhir aja hubungan ini. Gitu, jangan balikan lagi ya, jangan datang lagi. Jadi dengan cara melepaskan dia dengan ikhlas itu menurutmu cara membalas dendam yang kamu bisa lakukan kayak gitu. Karena kamu mungkin juga nggak mau capek-capek lah membalas dendam dengan apa, menyakiti dia, merugikan dia juga kamu mungkin nggak mau. Nah, mungkin salah satunya seperti itu. Tapi setiap orang bervariasi ya, ya gitu. Jadi karena mungkin tidak ingin kenal ampun, jadi ingin membalas dendam. Tapi dengan cara spesifiknya, cara balas dendamnya kamu itu tergantung kalian masing-masing, gitu ya. Terus aku lihat mungkin kamu juga sempat mendapatkan kekerasan, baik itu secara fisik ataupun verbal, sehingga kamu ingin melepaskan diri dari kekerasan yang pernah dia lakukan. Toh di sini aku lihat mau kamu memintai pertanggungjawaban dari dia pun, aku lihat kamu sudah sempat meminta itu, tapi sampai detik ini dia juga tidak bisa memberikan tanggung jawab itu. Makanya ini ya, kamu memilih untuk udah move on aja, lepaskan dia seperti itu ya. Dan I don't know apakah dia ditangkap oleh kepolisian atau gimana nih. Aku lihat kayak dia ditangkap. Nah, bisa jadi mungkin dia menipu. Nah, itu ya, klien yang dia tipu itu menangkap dia juga bisa ya, tapi ini aku lihat dia ditangkap. Oke, ada devil. Oke, kamu nampaknya berdealing dengan seseorang yang punya obsesi terhadap sesuatu, obsesi terhadap materi, uang, atau bahkan ini tentang perzinahan juga ada ya, tentang seksual. Apa ya, keinginan secara biologis gitu ya, obsesi banget dia. Uh, dan aku lihat dia punya ketergantungan terhadap sesuatu, mungkin narkoba atau pasangan, hubungan percintaan atau hubungan seksual itu tadi, perzinahan seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat dia ini punya penyakit mental loh, say. I don't know penyakit mentalnya bisa jadi narsistik, NPD, atau apa gitu ya. Yang pasti ini orang punya penyakit mental. Tapi mungkin dia rahasiakan ya dari kamu ya, karena dia orang selalu banyak rahasianya. Dia ini orang yang selalu merahasiakan segala sesuatunya tentang dirinya dia sendiri. Orangnya konsumtif banget ya, boros, suka membelanjakan ini itu, tapi sebenarnya kayak nggak pernah dia pakai, atau bahkan barang-barang itu nggak berguna kayak gitu ya. Oke, kemudian ada Ten of Sword ya, pengkhianatan, tipu daya, dan akhirnya kalian satu sama lain aku lihat kayak bermusuhan sekarang ya. Mungkin dia melakukan pengkhianatan terhadap kamu, melakukan tipu daya terhadap kamu, sehingga sekarang kamu dengan dia kayak bermusuhan. Mungkin kamu banyak sekali ya keluhan tentang dia. Dia mungkin sering mengejek-ngejek kamu, sehingga ada kebencian dari kamu terhadap dia. Sehingga aku lihat di sini sekarang kayak kamu udah males gitulah berhubungan dengan dia. Karena kamu tahu juga hubungan ini udah gagal, ya gagal aja lah, nggak usah diungkit-ungkit lagi kayak gitu ya. Nggak usah dipermasalahkan lagi. Ditambah lagi ada bencana. Ya, kamu merasa bahwa kalau berurusan dengan dia ada aja bencananya gitu, ada aja masalah dalam hidupmu gitu ya, sehingga orang ini kayak apa ya,
kayak membawa aura kerusakan dalam hidupmu, kayak gitu ya. Bahkan mungkin secara mental aja kamu udah ancur-ancuran sama dia itu, ya dulu. Jadi aku lihat sempet kamu itu ada di situasi seperti kelelahan. Ya, udah lelah banget menghadapi dia atau bersama dengan dia. Energi kamu itu seperti terkuras habis, lelah gitu sama dia. Ya, jadi sampai-sampai kamu merasa ada ketidakmampuan untuk mengatasi situasi itu atau mengatasi dia, kayak gitu. Ya, bahkan kamu merasa dulu saat bersama dengan dia itu adalah titik terendah dalam hidupmu. Karena benar-benar yang seamburadul itu mentalmu, diacak-acak lah hidupmu, kacau, benar-benar kacau ya, bencana banget bertemu dengan dia atau bersama dengan dia itu. Dan selama ini kamu merasa seperti bersama dengan dia itu seperti menemukan jalan buntu. Kayak mau move on, mau keluar dari situasi kalian berdua itu aja kayak sulit banget, selalu menemukan jalan buntu. Entah itu memang dari perasaan kalian sendiri atau memang dari ya dianya seperti tidak memberikan jalan kepada kamu untuk move on seperti itu ya. Tapi tetap endingnya juga akhirnya putus hubungan ya. Bahkan sekarang kalau misalkan dia mau balikan lagi, dia juga seperti sudah menemukan jalan buntu untuk kembali sama kamu. Itu karena di sini aku lihat kamu udah benar-benar yakin, mantap bahwa kamu ingin putus hubungan dengan dia, kamu ingin berpisah dengan dia, dan ini mungkin secara tegas ya, kamu tidak lagi membukakan pintu hatimu untuk dia. Tuh ya aku lihat di sini nih ada lusting, nafsu ya. Ini orang nafsunya gede aku lihat ya, bahkan dia berani loh untuk melakukan cinta terlarang di sini ya, aku lihat di sini. Orang ini suka sekali menjalin hubungan yang tidak berkomitmen untuk hanya bisa memuaskan hasrat seksualnya. Paham ya konteks orang dewasa di sini. Oke, kemudian aku lihat apa ini resisten. eh Oke, orang ini saat ini sudah berlawanan arah dengan kamu. Berarti saat ini kamu dengan dia sudah tidak ada pertemuan, komunikasi ataupun kalian sudah tidak bersama ya. Dia sudah jalan pada hidupnya, kamu pun jalan pada hidupmu. Tapi dia sebenarnya diam-diam dia adalah pengagum rahasia kamu. Hanya saja dia tekan perasaan itu, keinginan dia, karena aku lihat kayak ada rasa malu atau dia ini memang orang yang cukup pemalu. Ya, dia orang yang cukup pemalu. Kalau aku lihat sih secara fisik kalian itu saling saling cuek, kelihatannya saling berlawanan arah, kelihatannya kayak ya udah berpisah gitu ya, diem-dieman kayak nggak ada interaksi apapun. Tapi sebenarnya dia ini pengagum rahasiamu. Ya, cuman ya dia menekan perasaan itu ya karena dia orangnya pemalu. Mistakes ditambah lagi juga ada kesalahan yang mungkin dia berikan kepada kamu ya, ada kesalahan yang dia lakukan terhadap kamu sehingga ini mungkin yang menjadi disalahpahami oleh kamu gitu ya, entah kesalahan apa yang dia lakukan ya, mungkin pengkhianatan itu tadi, penipuan ya, kebohongan atau apa gitu ya, sehingga ini disalahpahami, dia merasa seperti disalahpahami oleh kamu, dia merasa seperti kayak korban kesalahpahamannya kamu gitu ya, sehingga dia kayak nggak ada keberanian atau kayak agak ciut ya untuk menunjukkan kalau dia itu punya gairah nafsu sayang terhadap kamu, dia tertarik sama kamu kayak gitu ya, karena ada kesalahan itu. Apa ini, ada foundation, ada dasar. um, Bisa jadi di sini dia itu kayak mungkin dikontrol atau ada keluarga yang mendasari dia, juga apa ya, tidak tidak gegabah untuk datang ke kamu. Mungkin ada keluarga yang menurut dia harus diamankan, menurut dia harus ada keluarga yang perlu dia prioritaskan agar keluarganya merasa aman kayak gitu ya. Jadi memang dasar dia tidak memperjuangkan kamu atau tidak terlihat gegabah untuk
bersama dengan kamu kembali karena ini ada keluarga di belakang dia yang menurut dia harus dia jaga kayak gitu ya, atau bisa jadi ya keluarga inilah yang menjadi penghambat dia untuk bisa bersama dengan kamu gitu ya. Entah secara spesifiknya seperti apa, tapi yang pasti ini secara dasarnya ini ada keluarga yang menahan dia kayak gitu. Terus juga ada fantasi, walaupun dia tertahan ya untuk datang ke kamu, untuk effort ke kamu karena keluarganya, tapi di sini dia di sana selalu berfantasi tentang kamu. Dia selalu bermimpi paling nggak sehari ya selalu memimpikan kamu, membayangkan kamu, berfantasi tentang kamu kayak gitu. Dan karena dia tidak bisa merealisasikan perasaannya, ya nafsunya terhadap kamu, sehingga apa sorrow di sini dia merasa sedih, dia merasa berduka, dia merasa kehilangan, bahkan sampai ada yang depresi di sini. Ya, apa keinginan hatinya tidak tercapai, jadi dia merasa kayak kehilangan, depresi, stres gitu, sedih, berduka. Dan bahkan aku melihat di sini kayak dia seperti ada di situasi kelelahan untuk menghadapi situasi ini. Dia ngerasa kayak situasinya tuh kayak, aduh kok gini amat ya gitu. Aku capek loh dengan keadaan yang seperti ini gitu ya. Karena aku lihat kayak ada mental dia yang dia rasa itu kayak di di diuji kayak gitu ya, diuji. Dan dia merasa terkuras karena dia kayak harus melakukan segala sesuatunya sesuai arahan mungkin dari keluarganya atau dari tanggung jawab yang menurut dia itu dia pahami gitu ya, harus menjadi tulang punggung keluarga misalkan, harus menjadi anak yang berbakti dengan orang tua misalkan, sehingga dia tuh kayak energinya terkuras secara fisik karena dia harus ini ada fondasi tentang keluarga ini ya. Tapi di satu sisi secara mental dia udah capek. Ya, aku lihat kan tadi di sini ada devil, dia punya penyakit mental. Sehingga kalau anak yang punya penyakit mental tapi ditekan atau diatur, ya itu kayak kebebasannya itu ditekan, kayak kebebasannya itu di penjara. Sehingga dia aku lihat kayak ingin memberontak, dia secara mental kelelahan. Kayak gitu ya. Dia merasa kayak perjalanan hidup dia terlalu panjang. Dia kayak ada rasa putus asa, tapi gimana, ini masih ada tanggung jawab gitu loh nih ya, ada foundation ini. Jadi kalau aku lihat dia ngerasa hidupnya seperti terkuras, energinya habis, uh, karena ya dia harus melakukan hal ini tapi itu bertentangan dengan kata hati dan pikiran dia gitu, tapi dia harus jalani kayak gitu ya. Makanya di sini aku lihat dia kewalahan, energinya terkuras karena dia merasa perjalanan ini terlalu panjang, dia nggak tahu harus gimana lagi gitu. Kemudian untuk kamu, ya dia merasa kayak butuh mendapatkan maaf. Ya, karena mungkin bisa jadi ya dia punya salah sama kamu nih ya, dia punya salah sama kamu dan dia belum sempat minta maaf, ditambah lagi dengan keadaan dia yang seperti udah lelah banget dengan hidup ini, dia kewalahan dengan hidup ini, sepertinya kayak dia butuh secara spiritual itu mengosongkan ruang di hati dia dan pikiran dia untuk apa ya, mengikhlaskan atau menerima atau gimana ya, kayak ada ruang tapi selalu dijejeli barang-barang. Nah, barang-barang itu karena mungkin tidak pernah dipakai, tidak pernah digunakan, sehingga ya udah jadi kayak sampah aja gitu kan di ruangan itu. Nah, dia butuh mengeluarkan sampah itu untuk bisa membuat ruangan itu longgar kembali. Nah, itulah yang ada di pikiran dan di hatinya. Kayak ada suatu masalah yang mungkin masih dia pendam atau dia pernah buat salah ke kamu tapi belum bisa dia ikhlaskan atau belum bisa kayak legowo gitu loh dari hati dia, belum bisa dia mendapatkan maaf dari kamu, itu kayak belum bisa mengeluarkan kesalahan dia di hati dia, sehingga itu dia kayak merasa butuh mengeluarkan itu, dan mengeluarkan itu tuh ya dengan cara meminta maaf atau mendapatkan maaf dari kamu gitu ya, agar dia bisa ngerasa kayak legowo gitu hatinya. Karena di sini aku lihat kayak ada perasaan seperti lelah dia ya, lelah banget kayak gitu, kayak beban dia tuh berat kayak gitu ya. Udah ini beban tentang kehidupannya dan keluarganya, ditambah lagi dengan perasaan dia yang seperti ini terhadap kamu gitu. Apalagi di sini dia sadar dia punya salah sama kamu, jadi kayak pengen mendapatkan pengampunan atau maaf dari kamu gitu.
Oke, kalau aku lihat di sini, I wish we could be together, but isn't complicated. Jadi dia berharap kita bisa bersama, tapi situasinya rumit. Tuh ya, aku lihat di sini kayaknya memang ada tekanan dari keluarga atau memang penghambatnya ini keluarga, ya, yang ngebuat dia merasa tidak bisa bersama dengan kamu karena situasinya rumit, entah kamu dengan dia tidak direstui oleh keluarganya atau mungkin ada perbedaan-perbedaan sudut pandang, pola pikir dari keluarga atau gimana gitu ya. Yang pasti di sini dia masih berharap bisa bersama dengan kamu, tapi situasinya rumit. Itu makanya di sini ya dia hanya bisa bersedih, depresi, kewalahan dengan situasi yang ada. Dia hanya bisa berfantasi, memikirkan kamu, tapi ini penghambatnya keluarga gitu. Tapi juga dia merasa bersalah sama kamu. Cuman ya gimana? Ya, kayak mungkin bisa jadi juga karena ada ego, ya. Jadi dia tidak bisa menentang apa ya, ini keluarganya, kayak gitu ya. Makanya di sini nggak ada tuh pergerakan kayak dia ujuk-ujuk minta maaf, datengin kamu kayak gitu. Atau mungkin dia udah sempat pernah minta maaf, tapi kamunya juga mungkin sudah mengabaikan dia, kayak gitu ya. Oke, kemudian I want you, tuh dia menginginkan kamu, ya. I wish could be together, but isn't complicated. I want you. Ya dia memang benar-benar pengen pengen bersama dengan kamu, dia menginginkan kamu, ya. Terus ditambah lagi I'm yours forever and ever, aku milikmu selamanya. Dia kayak udah menyerahkan diri gitu sebenarnya ya, terhadap kamu dia sudah menyerahkan diri untuk kamu, tapi realitanya nih penghambatnya ada keluarga, seperti itu. Sebenarnya dia juga udah lelah berlari dari kamu, ya, karena mungkin ada tidak restu dari keluarga sehingga dia lari dari kamu, ya. Dia harus mempertahankan, menjaga, membuat keluarganya tetap aman, tetap percaya sama dia, melindungi keluarganya. Makanya di sini selama ini dia selalu kelihatan seolah-olah tidak membutuhkan kamu, selalu lari dari kamu gitu ya. Karena ini ada beban. Aku lihat di sini dia juga sebenarnya lelah berlari dari kamu, ya, pura-pura tidak membutuhkanmu, pura-pura apa ya, hidupnya baik-baik saja, dia juga lelah gitu ya. Terus I wish you were next to me, ya, dia berharap kamu berada di samping dia saat ini karena aku lihat situasinya seperti dia kayak selain lelah dia juga kayak udah kayak hampir putus asa, kewalahan dengan hidupnya, dengan keadaannya seperti itu. Makanya di sini dia berharap kamu berada di sampingnya untuk bisa mendukungnya, support dia, membantu dia atau gimana lah yang ngebuat dia berasa mendapatkan kehangatan, dukungan, support kayak gitu. Ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate sudah tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Gemini, Pisces, dan Capricorn. Itu saja zodiaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 13, ada 21, 10, 11, 22, 2, 26, 12, 1, 13, 27, 20, 25, 29, 15, 17, 30, 19, 16, 8, 5, 24, 31, 28, 18, 14, 6, dan 7. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Silakan disituasikan saja. Ada April, Maret, September, Oktober, Juni, Mei, November, Februari, dan Agustus. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio ular, sio monyet, sio kuda, sio kerbau, sio naga, sio kelinci, sio kambing, sio macan, dan sio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Silahkan
situasikan saja. SGIP OZKMREVLUTJ QADXBH. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.